Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Satu kesempatan lagi yang Kau berikan buat setiap kami. Kami boleh datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar itu menjadi satu dupa yang berbau harum naik ke hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang mulia. Kami bersyukur Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkau sumber pengharapan kami, Engkau sumber kedamaian kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur biar semuanya Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu lewat setiap pujian penyembahan yang boleh kami lakukan. Mari Roh Kudus saat ini biarlah Engkau berbicara buat setiap kami Tuhan. Ajari kami Tuhan, ajari kami Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi rencana-Mu, apa yang menjadi janji-Mu. Biar itu tergenapi dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini kita belajar mengawal janji ya saudara-saudara. Bagaimana janji Tuhan itu pasti akan tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Tetapi kita harus kawal dari hari ke hari ya saudara-saudara. Di dalam Amsal 3 ayat 1 dan 2 dikatakan, hai anakku, Amsal 3 ayat 1 dan 2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ayat 2. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Ayat yang pertama balik lagi. Hai anakku, saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Dikatakan janganlah engkau melupakan ajaranku. Manusia itu cenderung lupa ya saudara-saudara. Jadi kalau tidak mau lupa itu perlu diingat dan diingat ya saudara-saudara. Seperti anak kecil, saya punya cucu. Waktu itu belum bisa kali-kalian. Jadi setiap saya ketemu sama dia ditanyain kali-kalian. Ayo kali-kalian biar hafal. Sampai dia bilang kalau ketemu Popo. Diajarin terus kali-kalian. Iya saya bilang kali-kalian ini dasar matematika. Sampai nanti gede kata saya itu tidak akan pernah lupa dan akan terus dipakai. Jadi saudara kalau jangan engkau melupakan ajaranku. Artinya kita ini harus ingat-ingat ya saudara. Ingat-ingat dan ingat-ingat supaya enggak lupa. Manusia itu cenderung lupa ya saudara. Saya kalau kebiasaan terima uang dicatat. Cetrek duitnya siapa, duitnya dari mana ya supaya menghindari kelupaan. Karena banyak keuangan yang dipegang ya saudara-saudara. Itu ada usaha, kita pun ada usaha ya saudara-saudara. Untuk mengingat ajaran-ajaran Tuhan supaya enggak lupa ya saudara. Dengan baca Alkitab, dengan baca firman, dengan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Itu tidak akan pernah lupa ya saudara-saudara. Itu akan menjadi satu pengalaman yang membuat setiap kita ini ingat-ingat. Jangan sampai jatuh, jangan sampai didikan itu terulang ya saudara-saudara. Untuk kita terus mengingat ajaran-ajaran daripada Tuhan. Ada usaha untuk kita mengingat ya saudara. Jangan cuma baca, bisa lupa, dengerin khotbah sebentar juga bisa lupa. Tadi ngomong apa lupa ya saudara. Jadi kita terus belajar untuk mengulang-mengulang seperti anak kecil. Tanya jawab kalau dulu anak saya kecil. Mungkin kelas 1 sampai kelas 3 itu tanya jawab. Pelajaran-pelajaran itu ditanya jawab. Karena belum bisa mandiri ya saudara. Supaya apa? Supaya ingat. Tanya jawab lagi pagi, siang, sore gitu ya saudara-saudara. Tanya jawab supaya tidak lupa. Demikian juga saudara dan saya. Ayo belajar sama-sama untuk tidak lupa dengan ajaran-ajaran Tuhan. Kita usaha ya saudara, bagaimana cara mengingatnya. Untuk kita tetap terus mendeklarasikan, untuk kita terus memperkatakan firman. Untuk
kita banyak membaca firman, mendengar khotbah-khotbah itu supaya kita tidak lupa ya saudara-saudara, ajaran-ajaran yang dari Tuhan. Dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena dari hati ini Alkitab bilang terpancar kehidupan ya saudara. Jadi hati ini harus terjaga karena Tuhan itu melihat hati. Melihat hati yang tersembunyi sekalipun tapi Tuhan lihat ya saudara. Hatimu memelihara perintahku. Memelihara itu bukan sewaktu-waktu ya saudara-saudara. Tapi memelihara itu continue, terus menerus saudara. Seperti tanaman, kalau mau dipelihara ya tanahnya harus tanah yang baik, harus perlu matahari, perlu makanan, pupuk, perlu air. Ya, demikian juga saudara dan saya, hatimu memelihara perintah. Jadi kita perlu ya saudara-saudara, setiap hari itu terus menerus mengisi hidup kita hati ini dengan apa yang daripada Tuhan. Air kehidupan biar itu terus mengalir, membuat pertumbuhan dalam kerohanian saudara dan saya. Apa yang membangun hidup kita ya saudara-saudara, membuat iman tubuh kita ini menjadi kuat, kokoh, berakar. Sehingga lewat hidup saudara dan saya, pemeliharaan yang boleh terus menerus dalam hidup saudara dan saya membuat kita ini hidup berbuah ya saudara. Biar Tuhan tinggal di dalam aku di dalam Tuhan. Sehingga kita berbuah dengan lebat seperti yang Tuhan mau. Amin ya saudara-saudara. Ada contoh di dalam firman Tuhan. Bagaimana Raja Daud ini mendapatkan pesan daripada Nabi Nathan ya saudara-saudara. Di dalam 2 Samuel 7 ayat 12 dan 13. Ini pesan Tuhan untuk Raja Daud. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. 13. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. 17. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Ini pesan Tuhan untuk Raja Daud, bahwa kerajaannya itu akan kokoh untuk selama-lamanya ya saudara-saudara. Pesan yang dikatakan oleh Tuhan melalui Nabi Nathan. Dan ada pesan Raja Daud ini diturunkan kepada Raja Salomo ya saudara. Ini pesan Raja Daud kepada Salomo. 1 Raja-Raja 2 ayat 2 dan 4 sampai 4. Aku ini Raja Daud sudah mau meninggal, memberikan pesan kepada Raja Salomo. Aku ini akan menempuh jalan yang segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tepat mengikuti segala ketepatan perintah, peraturan dan ketetapannya. Seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dalam segala yang kau tuju. Ayat 4. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Seperti yang Raja Daud mendapat pesan dari Nabi Nathan tadi ya saudara, kerajaannya Israel itu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tadi sampai beberapa kali tahta kerajaannya akan kokoh, tahta kerajaannya akan kokoh. Dan diulang Raja Daud ini
berbicara kepada anaknya Raja Salomo. Kalau engkau ya saudara-saudara mengikuti Tuhan dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa ya saudara, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Ini janji Tuhan yang diberikan kepada juga Raja Salomo melalui Raja Daud. Dikatakan pada waktu Salomo memerintah ya saudara-saudara, kan mendirikan bait Allah, mendirikan istana 20 tahun. Bayangin membangun 20 tahun kalau duitnya nggak banyak ya saudara-saudara. Dikatakan bahwa 1 Raja-Raja 10 ayat 23. Raja Salomo melebihi semua raja-raja di bumi. Nah ini, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Sampai perak itu dikatakan itu tidak ada harganya pada zaman Salomo. Saking kayanya, tidak ada raja yang melebihi Raja Salomo yang ada di bumi ini. Alkitab yang nulis Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat ya saudara. Jadi Salomo itu punya segala-galanya, apapun dia bisa beli, apapun dia bisa miliki ya saudara. Tapi namanya manusia ya saudara-saudara bisa lupa dengan apa yang menjadi janji Tuhan, apa yang menjadi ajarannya Tuhan. Di dalam itu tadi 1 Raja-Raja 10. Di 1 Raja-Raja 11 ayat 1 dan ke-4 sampai 4. Judulnya itu kejatuhan Raja Salomo. Adapun Raja Salomo ini mencintai banyak perempuan asing, di samping anak Firaun ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon dan Het. Padahal bangsa-bangsa ini adalah harus yang ditumpas oleh perintah Tuhan, itu harus ditumpas ya saudara-saudara. Tapi malah Raja Salomo ini mencintai orang-orang yang menjadi musuhnya Tuhan. 2. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel. Janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Tunggu dulu, jangan hilang dulu. Nih, kenapa harus ditumpas? Karena diingatkan jangan bergaul dengan mereka. Karena mereka itu dapat mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Sehingga hati Salomo ini telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Fokusnya itu sudah bergeser, bukan lagi kepada Tuhan. Mungkin karena kenyamanan, karena pergaulan, karena kekayaan ya saudara-saudara. Ini dapat menggeser kedudukan Tuhan dalam hidup setiap kita juga. Membuat hidup kita ini tidak condong lagi kepada Tuhan, tetapi condong kepada apa yang dunia tawarkan. Apa yang membuat saudara dan saya ini bisa jauh daripada Tuhan ya saudara. Karena tidak seorang pun kebal atas dosa. Lanjut. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Ya saudara. Ayat yang keempat. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Terus diingatkan seperti Daud ayahnya, seperti Daud ayahnya. Ini menggambarkan contoh ya saudara-saudara. Bagaimana pemimpin-pemimpin kita, bagaimana orang-orang yang sudah bergerak mendahului kita. Kita harus ingat bagaimana mereka hidup, bagaimana hubungan mereka dengan Tuhan. Membuat setiap kita ini terus mengikuti apa yang sudah dikerjakan oleh pendahulu-pendahulu kita. Tetapi Salomo ini
tidak sepenuh hati dikatakan berpaut kepada Tuhan Allahnya. Karena hatinya sudah condong kepada Allah lain. Ini membuat warning saudara dan saya. Untuk kita ini tidak lupa kepada ajaran-ajaran Tuhan. Untuk hati kita ini tetap memelihara perintah-perintah Tuhan. Yang akan mengawal akan setiap janji-janji Tuhan itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ayat yang ke-9. Sebab itu ketika Salomo ini memiliki 1000 daripada perempuan-perempuan yang ada di sekitar hidupnya ya saudara-saudara. Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri. Ayat yang ke-11. Sebab itu lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo ini. Janji Tuhan itu tetap berlaku ya saudara-saudara buat saudara dan saya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang kepada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Lanjut. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya oleh karena Daud. Sekali lagi dikatakan oleh karena Daud ayahmu, dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. 13. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Janji Tuhan tetap ada ya saudara-saudara buat Salomo. Tetapi tidak sepenuhnya dia mendapatkan tahta kerajaan Israel yang kokoh untuk selama-lamanya. Seperti yang dijanjikan Daud oleh Nabi Nathan itu. Yang seperti yang dijanjikan Raja Daud kepada Salomo. Karena apa? Karena perbuatan Salomo ini tidak setia kepada Tuhan. Tetapi janji Tuhan tetap untuk hambaku Daud. Ya saudara-saudara, tetap ada diberikan satu suku oleh Tuhan. Tapi kerajaannya itu dikoyakkan. Tidak kokoh untuk selama-lamanya bagi kerajaan Israel. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita harus mengawal akan setiap janji-janji Tuhan supaya kita ini tidak menyimpang dari segala ketetapan-ketetapan Tuhan. Karena manusia itu begitu rapuh, tidak ada satu orang pun yang sempurna. Oleh sebab itu kita harus menjaga hidup kita ya saudara-saudara dengan segala kewaspadaan. Amsal 4 ayat 23 yang seringkali itu kita sudah hafal ya saudara-saudara. Biar kita ini menjadi pelaku-pelakunya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Supaya air kehidupan yang ada di dalam hidup saudara dan saya itu mengalir dan mengalir. Terpancar kehidupan yang daripada Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya ini menjadi warning buat saudara dan saya setiap waktu ya saudara-saudara. Karena seringkali pergaulan, kesombongan kita, kekayaan, kenyamanan kita, bisa itu banyak hal, hobi kita ya saudara-saudara, pekerjaan kita, pelayanan kita itu bisa menjauhkan hati kita daripada Tuhan. Tapi biarlah kita belajar, jangan sampai janji yang sudah Tuhan tetapkan untuk Salomo ya saudara-saudara, akhirnya dia tidak dapatkan untuk keturunannya. Dikatakan masih Tuhan bermurah hati. Nanti anaknya ya saudara-saudara, Tuhan masih bermurah hati bagi Salomo. Tapi biarlah itu menjadi warning buat saudara dan saya. Ayo sama-sama pelihara apa yang menjadi
ajaran-ajaran Tuhan ini kita tidak lupa. Kita terus ingat dan ingat dan ingat. Untuk kita usahakan ya saudara-saudara. Bagaimana caranya supaya firman Tuhan itu menjadi pelita buat saudara dan saya. Karena saudara dan saya ini menghidupi akan setiap kebenaran firman. Karena Allah itu setia dengan setiap janjinya. Amin ya saudara-saudara. Balik yuk di Amsal 3 ayat 1 dan 2 tadi. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Kawal setiap janji Tuhan ya saudara-saudara. Dengan kita terus mengingat akan setiap pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Apa yang sudah diajarkan pendahulu-pendahulu kita. Apa yang sudah diajarkan pemimpin-pemimpin kita. Melalui firman-Nya, melalui pengalaman hidupnya. Kita bisa belajar ya saudara-saudara. Apa yang baik itu yang kita ambil untuk membangun apa yang menjadi bagian kita untuk ikut kepada apa yang Tuhan mau. Dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Memelihara adalah mengusahakan ya saudara-saudara. Bagaimana hidup saudara ini terpelihara dengan sempurna di dalam kebenaran firman. Melalui setiap pagi pujian penyembahan di tempat ini ya saudara-saudara. Membuat saudara dan saya ini membangun keintiman dengan Tuhan. Yuk sama-sama belajar dan belajar. Bagaimana kita menghidupi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ayat yang kedua, pasti saudara dan saya ini semuanya mau. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Ini janjinya Tuhan. Biar kita kawal setiap apapun yang Tuhan janjikan dalam hidup saudara dan saya. Panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Terjemahan lain itu bahagia ya saudara-saudara. Semua orang pasti mau panjang umur, sehat ya saudara-saudara. Serta sejahtera. Panjang umur tapi sakit-sakitan buat apa ya saudara. Panjang umur tapi gak punya uang, iya buat apa juga. Panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera. Sejahtera terjemahan lain itu bahagia. Pasti bisa menikmati apa yang sudah Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Akan ditambahkannya kepadamu. Enggak cuma cukup tapi akan ditambah dan ditambah. Ini janji yang Tuhan berikan. Mari saudara-saudara terus kita mau tidak melupakan setiap pengajaran-pengajaran yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Tapi biarlah hidup saudara dan saya ini dari hari ke hari belajar dan belajar. Memelihara akan setiap perintah Tuhan. Memang tidak semudah kata-kata yang kita baca ya saudara-saudara. Tapi biarlah lewat pengalaman-pengalaman hidup, lewat didikan ya saudara-saudara. Itu membuat kita di dalam pengenalan akan Tuhan pribadi lepas pribadi lebih lagi. Kalau pengalaman pribadi itu tidak akan pernah terlupakan saudara-saudara. Jadi jangan kata orang lain itu mengalami ini. Tapi lewat pengalaman hidup saudara dan saya membangun kerohanian kita untuk tetap terus mempunyai pengenalan akan Tuhan dan dimampukan oleh Roh Kudus untuk mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Aktifkan ya saudara-saudara penolong yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Roh kebenaran itu yang akan memimpin saudara dan saya di dalam kebenaran firman Tuhan. Biar perenungan firman Tuhan pagi hari ini membawa saudara dan saya terus belajar dan mengawal akan setiap janji Tuhan yang Tuhan sediakan dan kita bisa mengalami dan menikmati setiap janji yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saudara, jadi janji itu harus dikawal. Sudah diceritakan panjang lebar, kalau tidak dikawal nggak jadi. Ya, jadi semua saudara selama menjadi anak Tuhan, saya yakin saudara itu mendapatkan janji Tuhan. Janji Tuhan itu bisa melalui firman Tuhan dalam Alkitab. Janji Tuhan bisa melalui hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk bernubuat. Ya. Janji Tuhan bisa pada saat saudara menerima firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan itu menyampaikan firman, lalu rasanya ada sesuatu rema
Ya. Suatu logos jadi rema, firman jadi daging. Saat firman Tuhan disampaikan, rasanya tek, iya ini kayak janji Tuhan buat saya, jawaban Tuhan buat saya. Nah itu rema, itu pun janji. Nah bermacam-macam, ada beribu-ribu janji di dalam Alkitab. Sampai pada saat engkau baca dan kamu rasakan ini rema buat saya, harus dikawal. Kalau tidak dikawal, nggak jadi. Saudara tahu, janji Tuhan terhadap Daud, ya, itu sampai dikatakan segala sesuatu dikatakan oleh karena janjiku terhadap Daud, oleh karena janjiku terhadap Daud. Ya, selalu begitu. Tapi terhadap Salomo, kalau kamu benar-benar melakukan apa yang diperintahkan, keturunanmu itu akan benar-benar menjadi raja sampai terakhir. Ya, kekal selama-lamanya dikatakan. Ya. Kalau kamu baca di dalam Matius dan Markus ya tentang keturunan Yesus Kristus, itu Yesus tidak keturunan Salomo, tapi Yesus keturunan Daud. Tapi Yesus tidak menurut silsilah tidak keturunan Salomo. Saya mulai tanya, loh Tuhan, kenapa? Karena Salomo tidak mengawal janji Tuhan. Keturunannya dari mana? Dari Natan. Natan itu salah satu kokonya Salomo. Tetap betul anaknya Batseba, tapi Yesus tidak keturunan Salomo, tapi keturunan Natan. Natan itu anaknya Daud, memang betul. Jadi janji Tuhan dikatakan Yesus itu anak Daud. Ya betul, memang keturunan Daud, tapi bukan dari Salomo, tapi dari Natan. Nah saudara bisa tahu kan, berkat itu bisa berganti. Ya, jadi harus benar-benar seluruh janji harus dikawal. Kalau tidak, jangan nyalahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah bersalah. Kalau sampai kamu tidak menerima, itu pasti ada salah dalam hidup saudara dan saya. Amin. Yuk kita doa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini bahwa janji perlu dan wajib dikawal. Terima kasih untuk pujian dan penyembahan selama 1 jam. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, terima kasih untuk semua anugerah-Mu. Terima kasih untuk hari ini. Dan hari ini ya Tuhan, kami mau bersatu hati saat ini. Kami minta kekuatan yang baru, kami minta daya tahan tubuh yang baru Tuhan. Supaya apapun yang terjadi kami akan diluputkan dari segala malapetaka. Diluputkan dari segala sakit penyakit. Karena ada daya tahan tubuh yang luar biasa. Di mana firman-Mu hari ini mengatakan, biar Kau memberkati panjang umur bahagia selalu. Sehat di hadapan-Mu. Biar kami menerima daripada-Mu kekuatan yang baru. Kami menerima kesehatan yang baru. Kami menerima daya tahan tubuh yang baru. Terima kasih untuk semuanya. Dimanapun juga kami berada Tuhan, Engkau akan datang kepada kami. Yang lagi mengalami banyak masalah, Engkau datang dan menyelesaikan. Kalau saat ini kami sedang menghadapi sakit penyakit, Engkau datang buat sembuhkan. Kalau saat ini ada masalah dalam keluarga, Engkau datang untuk memberikan solusi. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Bila kami menghadapi masalah keuangan, Engkau akan buat terobosan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami. Kami minta di dalam nama-Mu, semua rencana-rencana yang ingin menghancurkan bangsa dan negara ini, kami perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus, semua digagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada rancangan-rancangan yang ingin menggagalkan rencana-Mu atas bangsa ini menjadi nyata. Tapi semua digagalkan, semua dibasmi habis. Semua orang-orang yang ingin menghancurkan negara dan bangsa ini,
Semua oknum-oknum, semua rencana-rencana jahat digagalkan, semua terbongkar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa seluruh kejahatan tidak akan dapat jaya, tapi seluruh kejahatan akan dihancurkan oleh kebenaran-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Kami mau menyerahkan Tuhan akan semua malapetaka yang Kau izinkan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sendiri akan memegang kendali dalam keadaan bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh amat sangat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita masuk dalam pengurapan. Hari ini Tuhan, kami tidak akan keluar sebelum kami masuk dalam pengurapan. Biarlah pengurapan ini masuk dalam hidup kami. Pengurapan ada pada mata kami, ada pada telinga kami, ada pada bibir mulut kami dan hati kami Tuhan. Biar seluruh kehidupan kami ada dalam kontrol daripada-Mu. Roh ketidakpercayaan, roh keraguan-raguan dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, ini tangan kami. Buat tangan kami hari ini, apa yang kami kerjakan bersama Engkau berhasil. Dan kami percaya saat kami menumpangkan tangan kepada siapapun, kuasa-Mu akan mengalir. Dalam nama Tuhan Yesus. Biar kaki kami Tuhan Engkau pagari, tidak berjalan dalam jalan yang di luar daripada rencana-Mu. Pimpin kaki kami, jangan sampai kaki kami tersandung dalam perkara jasmani maupun rohani. Terima kasih Bapak, hari ini kami mau berjalan bersama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.